persiapan USG 9 bulan. Pakai masker abang? Kemana kita? Ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Enggak, rumah sakit. Kemana nya? Kita USG ke rumah sakit. Kita kan mau USG ke rumah sakit. Enggak, rumah sakit udah tilangnya, Pak. No God! Orang di rumah sakit udah pergi. Mana ada orang di rumah sakit pergi? Tetapnya ada orang. Oke. Kita jalan dulu mau ke rumah sakit. Enggak. Mau Oke guys, kita sudah sampai di rumah sakit. Ambulan. Ayo masuk. Sini bang, dari sini. Kita USG sama Mak. Timbang dulu, timbang. Berapa kilo Mama? Berapa? Astaga, 79,6 ya Bu. Ya ampun, 80 kilo. Saya mau tanya dulu ya, baru mulai ya. Saya mau masukkan dulu ya. Enggak apa-apa di video Mbak. Nggak apa-apa sekarang. Oke, ini saya ada ini bisa. Iya, kalau tapi bukan langsung keluar gitu ya. Kan Cuma kalau 22 ya. iya, Tanggal 15 berarti 1 minggu ya. iya. Belum dari kemarin. Gimana bisa? Maksud begitu? Bukan kalau kita buang apa gitu. Ingus. gitu. Oh, oke. Jadi bukan yang saya khawatirkan itu adalah kondisi di mana dia muncul. Kalau dia muncul berarti kita harus pastikan itu tidak boleh ada faktor pembekuan darah bermasalah. Jadi kalau dia mau ingus, ya itu masih dalam batas normal. Jadi saya kira tadi Oh, enggak. muncul gitu ya. Yang kedua Pokoknya nggak pernah gitu ya kan. ya itu normal. Yang nggak normal itu kalau dia muncul, itu saya tadi mau pastikan ulang ini, gitu ya. Yang kedua kalau pusing, bukan cuma saya pusing. Tensi, ini tensi normal 112 per 70. Dimana tensi tidak boleh di bawah 100 dan jangan di atas 130. Bahayanya kalau dia pusing itu tensinya ke sini. Preeklamsi ya, yang bisa mengakibatkan terjadinya keracunan kehamilan di mana ibu hamil bisa kejang-kejang gitu ya. Yang ketiga, di sebelah kata ada sakit di bagian atas. Kayak tapi beda. Ini kan semua sakit. Yes. Tapi sakit di sini beda kayak gitu. Itu yang ya. Ternyata mulai tadi malam ya.
Oke, jadi ada kondisi yang ibu harus ingat bahwa perihal yang namanya pergerakan janin atau posisi daripada janin. Jadi kalau yang kita hindari adalah kontraksi. Kontraksi itu berarti terasa kencang tegang keras kaku di dalam pusat, itu yang nggak boleh. Yes, kenapa? Ini kan jaraknya kan kurang dari 2 tahun nih. Resiko apa yang bisa terjadi adalah perbaikan dari bekas operasi yang sebelumnya, bila mana kita tidak tahu yang namanya kontraksi. Nah, jadi kalau di atas, di bawah, di kanan, di kiri, itu adalah bagian daripada janin atau posisi daripada janin. Itu normal ya. Ya. Yang kedua itu, ini nggak ada kontraksi, saya lihat flek kecoklatan juga tidak ada ya, dan air percuma atau basa-basi kalau tidak ada ya. Oke, semuanya aman. Sekarang ini usia kamu sekitar 7, jalan 8. Jadi 8 bulan bukan 32 minggu tapi 35 minggu. 30. Berarti ini berapa minggu? 33, berarti 7 bulan kan 30 minggu. 7 bulan kan 30 minggu, 8 bulan kan 35 minggu. Bukan 32 minggu, 8 bulan. Oke ya? Oke, kita ketemu di bulan November, di mana posisi baby melintas. Walaupun ini dikasih operasi kembali, kenapa operasi? Bukan karena posisi, tapi adalah karena jarak dari proses operasi ke proses kehamilan itu kurang dari 2 tahun. Ya, tapi ini penting buat kita untuk melihat bahwa untuk meminimalisir resiko terjadi pada janin pada saat besar itu adalah seharusnya kepala di bawah. Ya, oke, saya lihat dulu kondisi babynya ya. Oke, kita lihat kondisi baby. Sini aja kita bang, sini aja. Kita lihat adik ya bang ya. Adiknya abang kita lihat di situ ya, di TV. Oke. Di sini ya. Boleh kita lihat di sini. Kepala di bawah, berarti ini posisi yang normal. Kenapa saya bilang normal? Berarti karena ada gambaran kepala di bawah. Ya. Ya, mudah-mudahan kepalanya ini agak terlalu bawah, mudah-mudahan kita sejalan dengan yang kita lihat ya. Kita lihat gambaran gambaran mukanya itu nantinya. Tetapi untuk kondisi sehat atau tidak, nah ini saya pakai di dalam gambaran dua-duanya di sini. Yang pertama adalah pria posisi ini kepala di bawah teman-teman. Nah, ini posisi yang normal untuk proses kehamilan ya. Tetapi sekali lagi normal posisi ini bukan salah satu indikasinya itu makin besar normal ya. Pada gambaran kepala normal itu ada 3 dengan evaluasi, di mana satu gambar yang mana? Oke, ini kita lihat begini. Ini gambaran daripada tulang tengkorak Bapak Ibu. Ada kelainan pada tadi, tulang tengkorak tidak bisa berkembang, dia stagnan di situ. Nah ini tulang tengkoraknya berkembang. Untuk asal itu sendiri ini gambaran tengkorak saat ini ya, pada dia berkembang ya. Untuk cara mengangkat yang hitam penting buat kita untuk melihat bahwa tidak ada satu kelainan dari yang lain ini normal ya. Gambaran normal bentuk kepala dan sekarang kita ukuran. Di sini kita dapatkan usia kanan umat ini 33 minggu dan ini meningkat kepala harus sesuai usia kanan minggu ya. Nah, supaya Sampai kelihatannya sesuai itu kita lihat apakah dirinya terlalu besar atau terlalu kecil. Kita hitung dulu dari bulan ini. Kita lihat lilitan tali pusat ada tidak, saya akan membuat gambaran tali jarak. Kalau kita lihat dengan gambaran jarak ini berarti ada satu gambaran lilitan tali pusat di atas 1 kali. Alat tidaknya lilitan itu kita coba hitung dengan gambaran di mana apa yang kita dapat mengenalkan 15 mili. Dan itu tidak kelar karena kalau yang lebih dari 15 mili hanya lewat ini. Ya.
baby gambaran itu dari mana? Paling bawah, kita sudah bisa kalian itu dulunya satu kecil ini. Nanti masih udah kayak untuk gambaran perut itu adalah lambung. Tapi tidak sudah terlihat sama. Yang kedua, tulang belakang. Kita di mana banyak cuma ekor ini. Yang ketiga berarti ada tumor di bagian depan. Yang ketiga, usus. Ini namanya mati. Ya, mati orang. Nah, usus ini. Yang mana usus nomor 3 seperti ini. Kalau mati memang ususnya. Harus kita lagi satu gambaran di mana tidak boleh ada yang apa mati. Posisi di kiri, karena saya dari kiri karena saya bisa dengan lambung. Dan lambung kan di kiri ya, lambung. Ini jantung. Apa yang sekitar dari jantung, nah ini ya. Bukan itu kan pakai suara. Itu gambaran suara jantung. Normal kita pastikan dulu dari angka. Detak jantung normal itu 120 sampai 140. 131 detak jantung normalnya. Dan ini dari gambaran irama jantung. Ini saya coba lihat di sini bahwa irama jantung tidak masukkan. Jadi tidak ada satu gambaran irama pada kita. Coba kita hitung ukuran perut ini. Dengan sudutnya yang terlalu besar gitu ya. Ini nah, semua kita harus dapat dari angka ya. Angka coba kita timbang dan kita ukur untuk menentukan dia giginya terlalu besar tidak. Masih cari-cari lama-lama. Jadi tidak ada menunjukkan terlalu besar. Kita dulu yang paling kaki ya. Baru kita dapat berat. Nah, berat ini yang menentukan memang bayinya makrosomia atau tidak. Makrosomia berarti terlalu besar ya. Nah, kita akan gambaran kaki. Ini 12 Maret 33.000 tanggal 26 Maret 33.000 12 Maret 3 Maret 12 ini memang masih sesuai ya. Ukuran baby normal, tidak terlalu besar. Jadi tidak ada gambaran babynya terlalu besar. 2101 atau gambarnya 2,13 17 minimal 25 masih terlalu besar. Terlalu besar enggak? 21 badan bayi yang besar. Oke? 17 minimal 2,5 maksimal. Yes. Jadi sekali lagi dengan angka ini dengan ukuran bayi dengan gambaran ini kita tidak layak ada melebihi ukuran yang saya tidak perlu jadi berat badan itu juga tidak perlu dilakukan. Jadi kadang-kadang dasar orang dia itu terlalu besar apakah itu yang agak sulit kita mencari jawaban. Yang pertama mungkin berdasarkan dari besarnya perut katanya. Besarnya perut bukan satu gambaran yang bikinnya terlalu besar. Ini gini. Ibunya gendut. Nah, ada gitu. Ibunya gendut jadi campak lebih besar daripada usia kehamilan. Ibunya kurus, jadi campak lebih kecil daripada usia kehamilan. Nah, selalu mereka menafsirkan dengan cara seperti itu. Padahal kita tidak tahu bahwa angka-angka itu menunjukkan bahwa dirinya terlalu besar atau tidak. Karena akan menjadi masalah pada ibunya kalau dirinya terlalu kecil atau terlalu besar. Air ketimbang kita harus pastikan normal ya, dia tidak boleh ada kekurangan ya. Ini ketubannya yang sebelah kiri dan ini ketuban yang sebelah kiri juga ya, kita lihat di sini. Saya ambil satu pocket yang sebelah kiri bawah.
Ketuban ngomong tidak boleh di bawah ukuran 2 cm, 3,5 ya. Nah, maka kita hitung yang sebelah kanan kita mana, ini leher, ini ya, ini juga ke atas, ini yang mana ketuban yang sebelah kanan bawah, 3,5. Dari angka ini bisa dikatakan bahwa jumlah air ketuban masih cukup. Dan apa yang mau kita lihat adalah plasenta kulit itu tidak boleh menunjukkan gambar penuaan bergizi. Penuaan itu di mana gambaran plasenta itu normal, bolong, ya nggak masalah bolong-bolong kemaluan. Tetapi tidak boleh dua kali ubah-ubah. Kita di sini plasenta tidak ada ubah-ubah. Inilah plasenta yang normal. Karena ini kurang dari 2 tahun, apa yang menjadi gambar kita normal aman berarti bekas operasi. Bekas operasi maksud saya bahwa bekas operasi pada bayinya tidak, pada anak itu tidak boleh dibawa ujian dulu. Jadi dengan akhirnya kita tentukan bahwa proses kehamilan ini masih aman untuk ibu kandungan teruskan. Iya, ini kalau jauh deh, makanya aku kesini. Gak pipis ke. Tunggu ya. Pipis ke. Pipis ke. Tunggu bentar lagi. Pipis ke. Pipis ke. Pipis ke. Pipis. Jadi kalau jauh sampai ke sini dia ini. Itu dari kita agak susah. Ini bisa. Nah, itu boleh. Bagian ini berarti kalau aku melakukan kalau memang misalnya dilakukan program kami sebelumnya untuk menentukan jenis kami nanti. Kenapa? Bisa program itu jadi kita atur ya proses daripada populasi. Karena ya contoh kalau mau perempuan berarti kita atur bahwa kromosom X-nya baik. Jadi bisa kita atur. Sekarang kita pembayaran.